mantan menteri di era Presiden Jokowi dan sosok yang sangat dekat dengan Joko Widodo, yaitu Budi Ari, nampaknya tidak bisa tidur tenang dan nyenyak. Pasalnya, rapat DPR dengan Menteri Mutia Hafid dari Kementerian Komdiji menemukan fakta yang mencengangkan bahwa banyak pegawai Komdiji yang dianggap mendapat keuntungan dari situs judi online yang selama ini berada di bawah Kementerian Informasi dan Digitalisasi. Apakah sosok Budi Ari dapat disasar terkait dengan hal ini, dan bagaimana filsafat menolong kita membaca persoalan keuntungan atau fee terkait dengan judi online yang diperoleh oleh para pegawai dalam Kementerian Komdiji. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Teman-teman, terkait dengan judi online, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa judi online adalah salah satu hal penyakit sosial yang harus diatasi secara bersama-sama. Pemerintahan Prabowo telah berikhtiar kuat agar judi online itu dijadikan sasaran yang harus diperangi secara masif dan melalui kerja-kerja yang terukur dan sistematis. Namun teman-teman, kita tentu heran dan tercengang-cengang bahwa ternyata judi online mendapatkan porsi yang diberi ruang, yang kemudian seperti saling memberi keuntungan. Dan itulah yang terbukti ketika beberapa pegawai Komdiji itu terciduk dan tersandung terkait dengan fee yang diterima mereka, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang menciderai kehidupan di mana keadilan itu harus ditegakkan. Dalam konteks inilah teman-teman, sosok yang bernama Budi Ari, orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan selama ini punya afiliasi yang langsung terkait dengan Jokowi karena ia adalah ketua Projo atau Pro Jokowi, sebuah organisasi sosial yang mewadahi kekuatan politik real tanah air yang mendukung secara langsung pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode. Tentu ini membuka ruang terbuka untuk kita tafsirkan apakah benar bahwa Budi Ari adalah sasaran tembak, dan apakah benar Budi Ari juga menikmati keuntungan dari situs judi online yang telah dinikmati manfaatnya oleh beberapa pegawai dalam Komdiji. Sang menteri di era Prabowo, Mutia Hafid, dalam rapat bersama DPR dan anggota DPR sendiri juga telah memberikan pesan politik yang tegas bahwa ketika sosok menteri atau mantan menteri di era Kominfo itu ternyata juga tersangkut dengan persoalan judi online, maka hal ini tidak dapat dicegah dan diatasi. Itu berarti penegakan hukum yang berkeadilan akan dilakukan secara tegas, sekalipun itu adalah orang yang disebut sebagai mantan menteri. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa
ketika kita bicara tentang dinamika politik, selalu saja menarik dengan dinamika yang berkembang. Kita tentu tahu bahwa selama ini Budi Ari adalah orang yang sangat dekat dengan rezim pemerintahan Jokowi dan termasuk rezim pemerintahan Prabowo. Di masa pemerintahan Prabowo, ketika Jokowi mengusung sosok Prabowo maju dalam kampanye pemilihan presiden yang lalu, Projo secara aklamasi ikut melakukan gerakan dan kemudian menyatakan dukungan politik terhadap tokoh yang didukung Jokowi. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Karena itu kita bisa mengatakan ketika seorang Budi Ari yang dekat terhadap dua rezim pemerintahan Jokowi dan Prabowo dan ternyata mendapat sasaran terkait dengan isu di seputar judi online, maka kita akan memastikan bahwa ini salah satu hal yang menciderai pemerintahan bersih yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan dalam konteks ini, Budi Ari kalau benar ia harus dimintai pertanggungjawaban terkait dengan tugasnya dulu sebagai Menteri Kominfo, maka saya ingin mengatakan Budi Ari tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya terkait dengan anak buahnya yang menikmati secara langsung manfaat-manfaat dari situs judi online yang kemungkinan tidak ditutup tetapi sengaja dibiarkan terbuka dan kemudian memberi keuntungan kepada apa yang dinikmati oleh pegawai yang ada dalam Kementerian Komdiji. Jadi dalam konteks ini teman-teman, kita hendak melihat bagaimana ketegasan pemerintah. Apakah karena sosok Budi Ari dekat dengan rezim Jokowi dan sekarang berlanjut ke rezim Prabowo Subianto, itu akan melenggang dengan aman, ataukah Budi Ari memang sosok yang sekarang harus kita sasar sebagai orang yang paling bertanggung jawab terkait dengan apa yang terjadi dalam Kementerian Komdiji di masa ia menjadi menteri. Karena itu kita tunggu saja bagaimana proses penegakan hukum. Apakah betul penegakan hukum ini akan menyasar siapa aktor utama, yaitu menteri yang bertanggung jawab langsung pada upaya penegakan hukum terkait dengan sikap pemerintah untuk memberangus seluruh model-model judi online, ataukah Budi Ari dapat lolos oleh karena ia memiliki kedekatan terhadap Prabowo Subianto dan sebelumnya Joko Widodo. Waktu yang akan membuktikannya. Dalam perspektif pemikiran politik, inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa ketika kita bicara tentang politik, maka politik itu selalu syarat dengan kepentingan. Kepentingan itu seringkali membuat kita tahu bahwa modal kapital atau uang dan modal politik itu saling memberi keuntungan. Dan bisa jadi kekuatan kapital yang ada di balik judi online itu juga adalah bagian dari drama-drama politik yang sengaja dimainkan oleh rezim pemerintahan Jokowi, bahkan dalam masa rezim pemerintahan Prabowo. Kita tentu berpikir positif dan berpikir waras bahwa rezim ini tetap kita anggap rezim yang bersih dan ingin berikhtiar membebaskan bangsa kita dari penyakit sosial berupa judi online. Karena itu, anggaplah Budi Ari kalau benar ia beroleh manfaat dari judi online, maka saya ingin katakan biarlah itu tanggung jawab seorang Budi Ari. Ia tidak bisa dikaitkan langsung dengan rezim pemerintahan Prabowo dan sebelumnya pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Waktu yang akan membuktikannya. Bagaimana kita harus bersikap kritis?
kita lihat bahwa kepentingan politik itu seringkali punya irisan langsung dengan kepentingan ekonomi. Dan filsafat kritis menolong kita untuk tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, pribadi tertentu, dan kita harus tetap satu pikiran dalam kesepakatan bahwa judi online adalah penyakit sosial yang harus dianggap sebagai sesuatu yang diperangi bersama-sama.